Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Akhwafillah azakumullah, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali bertemukan di dalam program Belajar Bahasa Online, sebuah program dari Pesantren Maki Bandung melalui channel YouTube Maki Media Channel. Bersama saya Gunawan Rahmat, insyaallah kita akan melanjutkan program Bahasa 10 Jam Metode Maki. Dan alhamdulillah hari ini saya ditemani oleh para asatidzah Pesantren Maki, ada Ustaz Fairuz, Ustaz Sihab, dan juga Ustaz Nur Falah. Jadi kita mulai saja kajian kita, yaitu Al-Halqatul Khamisatu wal Arba'un, ya. Pertemuan ke-45, ya, Ad-Darsul Rabi wal Arba'un, pelajaran ke-44. Dan pada pelajaran ke-44 ini kita akan belajar al-maf'ul fih, ya. Al-maf'ul fih ini boleh diartikan keterangan tempat atau keterangan waktu, ya. Atau dibalik juga boleh, keterangan waktu dan keterangan tempat, ya. Zarful zaman wa zarful makan. Ini akan dibahas dalam al-maf'ul fihi, ya. Ya, al-maf'ul yang dilakukan fihi padanya, ya. Maksudnya pada waktu atau tempat tersebut. Begitu, ya. Dan kita mulai dari definisi. Tafadhal Ustaz Fairuz. Ta'riful maf'uli fihi. Al-maf'ulu fihi wa yusamma zarfan huwa ismun yuzkaru li bayani zamanil fi'li aw makanihi. Unzur ila amthilatil atiyah. Zarfuz zaman istayqazal waladu sabahan asumu yawmal itsnaini. Zarful makan waqafatil mudarrisatu amama saburati tajlisu talibatu khalfa tawilati. Barakallahu fikum. Nah, kita bahas dulu yang pertama adalah ta'riful maf'ul fihi, ya. Definisi maf'ul fihi. Al-maf'ul fihi wa yusamma zarfan wasmun yuzkaru li bayani zamanil fi'li aw makanihi. Ya, maf'ul fi, ya, wa yusamma zarfan, dan dinamakan juga zarab. Wasmun yuzkaru, dia adalah isim, yuzkaru disebutkan, ya, libayani zamanil fi'li, libayan untuk menjelaskan, zamanil fi'li waktu pekerjaan, au makanihi atau tempat, ya, terjadinya pekerjaan tersebut. Nah, ini jadi fungsi daripada ta'rif, fungsi daripada maf'ul fi, ya, untuk menjelaskan, ya, baik yang pertama adalah waktu terjadinya pekerjaan, kemudian yang kedua apa? Tempat pekerjaan. Ya, tergantung nanti zorof, ya, zorof, keterangan yang digunakan, bisa keterangan waktu atau keterangan tempat, ya. Untuk ilal amsilatil atiyah, kita perhatikan contoh berikut ini, ya. Nah, yang pertama adalah zarfuz zaman, ya. Istaiqadzal waladu sabahan. Ini contoh daripada zarf zaman, ya. Istaiqadzal waladu sabahan. Telah bangun anak laki-laki itu sobahan, di waktu pagi. Kemudian yang kedua, ya, asumu yaumal isnin, ya. Asumu, aku saum, yaumal isnin, pada hari Senin. Nah, jadi di mana zarabnya? Yang pertama adalah pada kalimat sobahan, ya. Kemudian yang kedua adalah pada kalimat yaum. Nah, ini zarabnya, ya. Kemudian yang kedua, ya, zarful makan. Kalau yang contoh pertama ini zarab zaman, yang kedua adalah zarful makan. Waqafatil mudarrisatu amamas saburati. Waqafatil mudarrisah, waqafat telah berdiri, al mudarrisatu guru itu, amamas saburati, ya, di depan papan tulis. Nah, mana ini zarab makannya? Kalimat apa? Amam, ya, di depan. Kemudian yang kedua, tajlisu talibatu khalfat tawilati. Tajlisu, ya, sedang duduk. At-talibatu, para mahasiswa itu, khalfa, di belakang, tawilah, meja. Yang mana ini zarab makannya itu kalimat khalfa. Yang pertama amama, di depan, yang kedua khalfa, itu di belakang. Dan begitu, ya. Jadi ada zarab zaman, kemudian zarab makan. Dan ini sebenarnya maf'ul fi, dikerjakan padanya, ya. Maksudnya pada waktu atau pada tempat tersebut. Nah, itu. Baik, kita lanjut sekarang. Nah, ya, amsilatu zarfiz zaman wa zarfil makan. Tafadhal Ustaz Falah. Ba amsilatu zarfiz zamani wa zarfil makani.
Awalan zarfu zamani subahan masaan lailan naharan yauman usbu'an syahran sanatan aman abadan ahyanan sabiqan sa'atan al-ana qabla ba'da amsi godan anifan qadiman. Zarful makan. Zarful makani amama khalfa wasata jiwara fawqa tahta yamina yasara shamala januba gharba syarqa baina hawla nahwa. Barakallahu fikum. Nah, kita sekarang lihat yang ba, amsilatu zarfiz zaman wa zarfil makan. Contoh-contoh zarf zaman dan zarf makan. Nah, jadi ini hanya contoh-contoh saja ya. Tentu masih ada banyak lagi ya. Nah, tapi di sini juga contohnya sudah banyak ya. Yang pertama zarf zaman ya, sobahan di waktu pagi, masaan di waktu sore, lailan ya, waktu malam. Tentu karena zaman ya, waktu gitu. Kita langsung terjemahkan saja ya. Naharan siang, yauman hari, usbu'an minggu, syahran bulan, sanatan ya setahun, aman juga sama 1 tahun, abadan selamanya, ahyanan kadang-kadang, sabiqan ya di waktu lalu atau waktu lampau, saatan 1 jam, al-ana sekarang, qabla sebelum, ba'da sesudah, amsi kemarin, ghadan besok, anifan barusan, qadiman ya, qadiman juga di waktu lampau. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk zarf zaman ya. Adapun zarf makan ya, zarf tempat atau keterangan tempat ya. Contohnya adalah amam. Amam artinya di depan, khalfa di belakang, wasata di tengah, jiwara di sisi ya, fauqa di atas, tahta di bawah, yamina di sisi kanan, yasara di sisi kiri ya. Syamala di sebelah utara, januba di sebelah selatan, gharba di sebelah barat, syarqa sebelah timur, baina di antara, haula sekeliling, nahwa ya. Nahwa ini di arah ya. Maksudnya arah nahwal Ka'bah, arah Ka'bah gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk zarf makan ya. Jadi ada zarful zaman, kemudian zarful makan. Nah, selanjutnya jim, bagian jim, anwa'uz zarf. Padahal Ustaz Sihab. Anwa'ul zarfi zarfun yanqasimu ila qismaini wa huma mutasarrifun wa ghairu mutasarrifin. الظرف ينقسم إلى قسمين متصرف وغير متصرف. متصرف هو ما يستعمل ظرفا حينا وغير ظرف حينا آخر. مثل أولا ظرف صام المسلمون شهر رمضان. الثاني غير ظرف شهر رمضان شهر مبارك. شهر رمضان شهر مبارك. الثاني غير متصرف هو ما لا يستعمل إلا لظرف أو الجر بمن. مثل أولا قرأ الإمام الإخلاص بعد الفاتحة. ثانيا نصلي الظهر قبل الدراسة. ثالثا السماء فوق الأرض. رابعا الشنطة تحت المكتب. Barakallahu fikum. Nah, sekarang kita bahas yaitu anwa'uz zarf ya, macam-macam zarf. Zarf ini baik zarf zaman maupun zarf makan ya, maksudnya ya. Ada yang bersifat mutasarrif ya. Apa mutasarrif? Bisa berubah kondisinya ya. Ya bisa berubah fungsinya. Bukan ini ya, tapi fungsi, bisa berubah fungsinya. Itu kalau yang mutasarrif. Ya, jadi pada satu waktu dia bisa sebagai zorob gitu, di waktu yang lain juga bukan zorob, bisa sebagai khobar gitu ya. Sebagai khobar, bisa sebagai mubtada juga bisa. Itu kalau yang mutasarrif. Jadi bisa berubah posisi atau fungsinya, i'rabnya juga bisa berubah. Itu yang mutasarrif ya. Sementara yang kedua adalah ghair mutasarrif. Nah, kalau ghair mutasarrif ini maksudnya tidak bisa berubah ya. Ya, jadi dia ya selamanya sebagai zorob gitu ya.
Jadi tidak ada penggunaan yang lain untuk kalimat-kalimat yang dzarab ghair mutasarrif ini ya selain sebagai dzarab gitu. Kalau yang mutasarrif dia bisa menjadi mubtada, bisa menjadi khobar, bisa juga menjadi fa'il gitu, tergantung kedudukannya di dalam jumlah begitu ya. Nah, maka az-zarfu yanqasimu ila qismain. Dzarab terbagi kepada dua bagian, mutasarrifin wa ghairi mutasarrifin. Yang pertama adalah mutasarrif, bisa berubah kedudukannya, wa ghairi mutasarrifin, dan tidak bisa berubah. Yang pertama mutasarrifun huwa ma yusta'malu zarfan hinan wa ghairu zarfin hinan akhar. Yang mutasarrif huwa adalah ma yusta'malu, apa yang digunakan, zarfan sebagai zarab, hinan pada satu waktu, wa ghairu zarfin hinan akhar ya, dan tidak sebagai zarab ya, hinan akhar pada kondisi yang lain gitu. Mislu contoh, ini yang contoh pertama, kita lihat contohnya kalimat syahar. Nah, ketika dia sebagai zarab maka dia mansub ya, kan kita sedang membahas mansubatul asma ini ya. Shamal muslimuna syahra Ramadan. Nah, ini shoma telah saum, al muslimuna orang-orang yang muslim, syahra Ramadan di bulan Ramadan. Nah, syahar di sini fungsinya sebagai apa dia? Zarab, keterangan apa? Zarab apa nih? Zarab zaman, keterangan waktu. Nah, sebenarnya yang kedua, nah ya, ini karena dia mutasarrif, dia bisa digunakan juga ya, bukan sebagai zarab. Contohnya di sini sebagai mubtada dan juga khobarnya nih. Syahrul Ramadan. Nah, ini syahru di sini dia sebagai mubtada. Ya. Syahrul Ramadan. Nah, idhofah kepada Ramadan maka dia apa? Ma'rifah bil idhofah ya. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, syahrun mubarakun. Nah, syahrul yang pertama sebagai mubtada, sementara syahrun yang kedua sebagai apa? Khobar. Khobar mubtada ya. Mubarakun apa? Sifah. Ya, sifah bagi kalimat syahrun. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barakah. Nah, berarti di sini kalimat syahar bukan sebagai apa? Bukan sebagai zarab, akan tapi sebagai apa dia? Dia sebagai mubtada dan khabar. Gitu ya. Nah, adapun yang kedua ya, yaitu yang ghairu mutasarrifin, huwa ma la yusta'malu illa lidzarfi. Nah, ghairu mutasarrif adalah yang tidak dipergunakan kecuali sebagai zarab. Ya, awil jarri bimin, atau jar dengan min ya. Mislu qara'al imamul ikhlasa ba'dal Fatihah. Ya, qara'al imam ya, telah membaca imam itu al-ikhlas, surat al-ikhlas ba'dal Fatihah. Yang mana ini kalimat ba'da. Nah, kalimat ba'da ini dia tidak bisa dipergunakan ya sebagai mubtada atau khabar. Dia hanya bisa berfungsi sebagai apa? Sebagai zarab. Zarab apa nih? Zarab zaman ya. Nusalli zuhra qabla dirasah. Nah, ini juga kalimat qabla ya, dia ya, hanya berfungsi sebagai zarab. Zarab apa nih? Zarab zaman. Kami salat zuhur sebelum belajar. As-sama'u fawqal ardi. Ini juga sama. As-sama'u ya, langit itu di atas bumi. Fawqa berarti zarab apa dia? Zarab makan ya. Asyantatu tahtal maktabi. Tas itu ya, ini ya harus bisa membedakan ya antara syantah dengan hakibah. Kita sering menyamakan ya hakibah, padahal hakibah itu koper ya. Kalau syantah ya tas ya. Asyantatu tahtal maktabi ya. Tas itu berada di bawah meja. Dia zarab apa nih? Zarab makan. Nah, kalimat-kalimat ini merupakan zarab yang ghair mutasarrif. Kenapa? Ya, kalimat-kalimat ini tidak bisa dipergunakan kecuali sebagai apa? Sebagai zarab, tidak bisa sebagai mubtada, tidak bisa sebagai khabar mubtada gitu. Dan dia ya mansub ya gitu. Atau dengan min ya. Ya, min qablu misalkan. Nantilah ada penjelasannya ya untuk yang itu. Baik. Nah, kemudian zarab ya terbagi dua. Ya, coba dilihat di selanjutnya. Zarab terbagi dua. Ada yang mu'rab. Nah, mu'rab ini adalah zarab yang ya mu'rab ya. Ya, di antaranya yang ini yang mutasarrif dia mu'rab. Yaum ya, yauman, lailan. Karena ya apa mu'rab itu? Bisa berubah apa? Akhirnya kan itu mu'rab. Yauman, yaum kan bisa yaumun, yauman, yaumin, boleh? Boleh kan? Lailan, lailun, lailin, syahrun, syahron, syahrin, sanatan,
sanatun, sanatin bisa. Nah itu mu'rab. Ya, berarti yang mutasarrif itu mu'rab. Paham ya? Yang mutasarrif itu mu'rab. Nah, sementara yang kedua mabni. Kalau mabni ini tetap ujungnya. Gitu ya. Ya di antaranya yang ghair mutasarrif ini. Ya, amsi. Nah, amsi kan nggak bisa jadi amsa atau amsu kan. Itu amsi apa dia? Kemarin. Haisu. Haisu ini zorob makan ya. Haisu. Iza ya, apabila al-ana. Nah, ini al-ana juga nggak bisa al-anu, al-ani ya. Dan dia berfungsi sebagai apa? Sebagai zorob gitu, ya. Nah, jadi begitu ya. Jadi kalau yang mu'rab ini yang mutasarrif ya. Kalau yang mabni yang apa? Yang ghair mutasarrif. Ya, bisa dipahami semua? Nah, terakhir nih. Lanjut sekarang ke al-misalul lil i'rab. Virus. Langsung diterjemahkan aja ya dengan i'rabnya. Awalan istiqadzal waladu sabahan. Anak laki-laki itu bangun pada pagi hari. Istiqadha fi'lun madin mabniun 'ala fathi. Istiqadha itu adalah fi'il madi yang mabni atas fathah. Al waladu fa'ilun marfu'un 'ala alamat rafihi ad-dhammatu li'annahu mufrad. Al waladu adalah fa'ilnya yang marfu' dan ciri rafanya sendiri adalah dhammah karena itu adalah mufrad. Sabahan dzarfu zamanin mansubun wa alamatun nasbi al-fathah. Sabahan itu adalah dzarf zaman yang mansub dan ciri nasabnya adalah dengan fathah. Barakallahu fikum. Ya, nah begitu ya i'rabnya, dan ini anak kira sudah bisa dipahami ya kalau yang selalu menyimak video ini. Ini insyaallah i'rabnya mudah ya. Lanjut selanjutnya yang contoh kedua, tafadhal Ustaz Falah. Tajlisut talibatu khalfat tawilati. Telah duduk dua murid perempuan itu. Murid-murid perempuan. Telah Ini duduk jamal muannas salim ini. Telah duduk murid-murid perempuan itu di belakang meja. Tajlisu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu rafihi ad-dhammatu li'annahu sahihul akhir. Tajlisu adalah fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari marfu'un yang marfu' wa 'alamatu rafihi, dan tanda rafa'nya ad-dhammatu adalah dhammah li'annahu sahihul akhir, karena ia adalah sahih akhir. At-talibatu. Sebentar, kalau fi'il mudhari yang sahih akhir itu gimana? Yang tidak ada huruf ilah di akhirnya. Betul. Lanjut. At-talibatu, talibat, fa'ilun marfu'un adalah fa'il yang marfu' wa 'alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya dhammatu adalah dhammah li'annahu jam'ul muannatsis salim, karena ia adalah jamak muannas salim. Lanjut. Khalfa zarfu makanin mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu wa huwa mudhafun. Khalfa adalah zarfu makanin, zarf makan, mansubun yang mansub wa 'alamatu nasbihi, dan alamat nasabnya al-fathatu fathah wa huwa mudhaf, dan dia berkedudukan sebagai mudhaf. At-tawilati mudhafun ilaihi majrurun wa 'alamatu jarrihi al-kasratu li'annahu mufradun. At-tawilah mudhafun ilaih adalah mudhafun ilaih majrurun yang majrur wa 'alamatu jarrihi, dan tanda jarnya al-kasratu kasrah li'annahu mufrad, karena dia adalah mufrad. Barakallahu fikum. Ya, ini insyaallah bisa dipahami ya dua i'rab ini. Barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah ya sudah selesai materi untuk hari ini, dan kepada kaum muslimin dan muslimat yang ingin ikut berperan serta untuk operasional dan pengembangan pesantren Maki, Yayasan Amal Mata Hati juga Maki Media Channel yang kita cintai ini, silahkan bisa menyalurkan berupa zakat, infak, sedekah ya. Donasi terbaik Anda bisa melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 131 0041220122 atas nama Amal Mata Hati, atau melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 749662027 atas nama Yayasan Amal Mata Hati. Konfirmasi oleh nomor 085795955657. Dan kepada kaum muslimin dan muslimat yang memiliki aplikasi Oppo, GoPay, Link Aja, ShopeePay, BCA Mobile, Dana, Lipin Mandiri, Basic Mobil, BNI Mobil, ya, dan aplikasi lain yang menerima kris, dipersilahkan bisa scan kris ini ya untuk menyalurkan donasinya melalui Yayasan Amal Mata Hati. Alhamdulillah sudah selesai kajian kita ya. Saya Kurnia Ahmad undur diri dan haturkan terima kasih kepada
kaum muslimin dan muslimat yang telah menyimak video ini, juga kepada asatidzah pesantren Maki yang telah membersamai dalam proses tasjilat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.